Siang Kak Fauzi, makasih banget sebelumnya udah ngasih waktu buat wawancara ini. Perkenalkan, nama Kak, aku Arifah Zina Rahmanika dan temanku dan dia Aisyah Putri Salsabila. Maaf, kurang kedengeran suaranya Kak Fauzi. suara saya ada nggak di situ? Jelas nggak? Ada kok jelas. Ada jelas ya. Kita dari SMA Islam PB Sudirman Cijantung Jakarta dari kelas XPC Science. Aku pilih Kak Fauzi karena aku ngerasa kakak punya kisah inspiratif banget tentang perjuangan ngelawan sinusitas dan berbagai orang lain lewat Ya, konten. Boleh ya Kak, aku mulai tanya-tanya sedikit soal perjalanan kakak. boleh, boleh. Oke. Kak Fauzi boleh diceritakan bagaimana perjalanan hidup kakak dari awal hingga bisa berada di titik ini sekarang nggak? Cerita apa nih? Tentang gimana kayak punya apa sih hambatan apa sampai sekarang kok kakak bisa ingin apa membantu orang-orang lewat konten kakak. Cerita apa nih? Dari mana ke mana? Dari mungkin kan kakak pernah cerita ya tentang kakak pernah punya penyakit sinusitas di pas dulu di konten kakak. Itu ceritanya gimana? Oke. Jadi ceritanya itu sama kayak orang-orang yang sinusitis umumnya. Kehidupannya jadi nggak nyaman gitu. Jadi ada pilek, nyeri wajah, sakit kepala, bersin-bersin. Itu yang jadi latar belakang saya sharing. Terus saya sembuh. Saya sembuh dengan herbal dan herbal ini kebetulan saya jadi distributornya. Jadi di media sosial itu saya storytelling. Storytelling itu cerita yang pada akhirnya kita memberikan solusi dengan produk yang kita pakai. Hmm, Kurang lebih begitu. Jadi storytelling namanya. Jadi kita cerita masalah, kemudian kita kasih solusi, kemudian kita kasih CTA. CTA itu call to action untuk hubungi kita. Jadi gampangnya seperti itu. Soft selling namanya soft selling. Ada hard selling, ada soft selling. Yang saya lakukan adalah soft selling, menjual tapi tidak tidak kelihatan menjual. gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Aisyah. Apa aja tantangan terbesar kakak yang pernah hadapin selama perjuangan kondisi sinusitis? Oke, tantangan itu nggak ketemu obat, nggak tahu caranya sembuh, nggak ada biayanya juga. Oke. Terus ada nggak Itu sih? tantangannya. Oke. Terus ada nggak sih eh, kakak tuh di titik mana kakak sempat ngerasa down banget atau hampir nyerah? Oh ya, sering, sering, sering. Jadi itu ya memang titik jenuh, titik buntu itu pasti ada di semua lini, semua bidang. Kuliah pun begitu, sekolah pun begitu, pasti ada. Dan itu sering. Banyak-banyak, berulang kali. Setelah tahu perjuangan kakak menghadapi proses itu, apa sih yang akhirnya bikin Kak Fauzi semangat terus buat bikin konten sama buat nyembuhin diri kakak sendiri sampai ngebantu banyak orang di lewat konten kakak? Oke. Eh, Pertama orang-orang di sekitar. Ya kalau kita bingung dalam dunia bisnis, cari orang yang ngerti bisnisnya. Kalau kita bingung di dunia kuliah, cari orang yang sudah lulus. Kalau kita bingung atau ada masalah kehidupan, ya cari orang tua yang sudah duluan eh, menyelesaikan masalah kehidupannya. Minta support dari mereka, minta arahan dari mereka, sampai hari ini. Nah, terus gimana sih perasaan kakak saat akhirnya bisa ngebantu orang lain melalui konten-konten yang kakak buat? Apakah senang atau Iya, betul. Jadi pertama senang karena bisa sharing ilmu ke orang. Kedua, di situ ada uangnya, ada profitnya. Jadi kalau tidak ada profitnya, ya mungkin saya nggak akan buat konten. Tapi karena ada profitnya, ada produk yang mereka beli, itu itu kesenangan tambahan. Niat awalnya memang berbagi.
ada yang beli nggak, ada yang beli alhamdulillah, nggak ada yang beli juga nggak apa-apa. Namanya kita berbagi informasi gitu. Terus dapat testimoni dari orang-orang, oh sembuh, oh membaik. Terima kasih, saya misalnya keterima di apa namanya, di angkatan, misalnya kepolisian ya, yang tadinya ada sakit terus sembuh, akhirnya bisa keterima di kampus ini ya, karena ada beberapa juga yang hepatitis juga sembuh ya. Jadi pokoknya banyak lah yang seperti seperti itu. Itu kesenangan tambahannya. Gitu. Berarti kakak pastinya seneng banget ya kalau ada yang komen berhasil gitu-gitu. Betul, banyak. Ya di sisi juga ada juga yang nggak sembuh. Memang faktor di semua lini kehidupan ada plus minus. Ada yang berhasil, ada yang enggak, ada positif, ada negatif, ada lah. Nggak semua yang kita lakuin itu semua orang suka. Ada yang juga hate comment. Nggak ada masalah, tinggal pakai tombol blokir aja, beres kan. Ya, tinggal Gitu. abaikan aja ya kak dari komen-komen yang Tinggal baikkan aja. Tinggal hapus Apa sih, terus blokir, beres kan. ya. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir ditanya oleh Aisyah. apa pesan yang ingin kakak sampaikan kepada orang-orang yang di luar sana yang sedang berjuang? Oke, apa pesan? Setiap orang itu kan punya jalan hidup masing-masing, punya bidangnya, punya keahliannya masing-masing. Cuman tetap kalau dari saya sampai hari ini tetap ada hubungannya sama Allah, sama Tuhan yang ngasih jalan. Jadi kalau pesan saya ya perbaiki ibadahnya. Nah, sama saya juga perbaiki ibadah kalau pengen hidupnya lebih bagus, konten-kontennya lancar, bisnisnya bagus, perbaiki terus ibadahnya. Sama sampai hari ini saya juga ini pesan untuk saya juga gitu. Oke, baik Kak Fauzi. Terima kasih atas wawancara hari ini Kak Fauzi yang udah mau sharing. Ceritanya benar-benar memberi insight dan semangat buat saya dan teman-teman saya yang mungkin lagi ngalamin hal serupa juga. Sukses terus ya Kak buat semua aktivitasnya, sehat selalu dan semoga makin banyak orang yang terbantu lewat cerita Kak Fauzi. Amin. Terima Terima kasih. kasih ya, Kak. Terima kasih Ya, Kak. sama-sama. Assalamualaikum.